Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IPI Garut akan menampilkan sebuah pementasan drama yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah apresiasi drama yang diampu oleh Ibu Ari Kartini MPD. Pementasan drama kali ini akan dibawakan oleh kelas 2A kelompok 2 dengan para pemain Fauzi Hidayatullah sebagai Suminta, Rifa Zulpafadilah sebagai Mimi, Akbar Saipullah sebagai Hamid, Putri Hermaryati sebagai Mahaji, Kania Rahma Fitriana sebagai Sum, Siti Marfuah sebagai tukang minyak, Nurul Hasanah sebagai tukang sayur, dan Nur Syifa Hairani sebagai Udin si lelaki hidung belang. Kru Teater Sado IPI Garut, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau Himadik Sastrasia, masyarakat Kampung Babakan Desa Kersamenak yang diperkasai oleh keluarga Hasni. Kamera Anggi Ragil, video Sony, lighting Jilung Kasarung, dan artistik Yopi Bedog. Suminta, kau masih tidur siang hari begini? Mimi, mana Suminta? Ada, sebentar ya, Kak. Kak, itu ada Bung Hamid. Kau kelihatannya lesu saja, Suminta. Istrinya perlente, suaminya kayak gembel. Suminta. Dia mau pergi, ada urusan. Dan kau tunggu rumah. Kenapa tidak sama-sama liburan, Suminta? Kan ini hari Minggu. Bagiku, hari Minggu malah lebih memusingkan dari hari kerja. Uang tak ada. Pergi keluar, malah banyak penglihatan yang mengerikan. Diam di rumah, malah banyak orang yang menagih. Kau sih pesimis terus. Untung kau tidak ya, Mini. Perempuan jangan disamakan dengan laki-laki, Bung Hamid. Tapi minumlah, meskipun tidak ada yang disuguhkan. Aku akan pergi, bukan karena ada tamu, tapi dari tadi juga aku mau pergi. Aku pergi dulu ya, Kak. Aduh, kalian ini seperti yang baru saja kawin. Bagi kami, 5 tahun kawin masih seperti 5 hari kawin. Saya pergi dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beruntung kau beristrikan dia, Suminta. Tapi aneh, kau ini kelihatannya lesu saja. Seperti bagimu, langit ini akan ambruk menimpa kepala. Bagaimana tak lesu kalau gaji tak cukup? Coba pikir, gaji buruh sekarang sudah tidak seimbang dengan harga kebutuhan. Sungguhnya kami hanya bisa hidup untuk 10 hari saja. Dan yang 20 hari lagi mesti ditutup dengan meminjam, menghutang, menggadaikan. Kalau perlu menjual barang yang sudah ada. Salahmu juga, Suminta. Kan aku sudah beberapa kali menganjurkan kau supaya berpikir secara realistis. Kau kira aku pesimis gara-gara gajiku tak cukup? Tidak, Min. Itu tidak benar. Aku mesti menggunakan segala kesempatan supaya aku bisa membangun rumah tangga yang kuat. Ketika rumah tangga kuat, pikiran jadi sehat, tidak diganggu oleh kekurangan. Lantas, memangnya aku perlu korupsi? Suminta. Siapa yang menganjurkan kau untuk korupsi?
Aku tidak menganjurkan kau untuk korupsi, tapi aku menganjurkan kau supaya berpikir secara dialektis. Dengan berpikir demikian, kau tidak akan melihat bahwa suatu perbuatan untuk merubah keadaan itu tidak salah dan tidak benar. Tapi kau akan menganggap bahwa suatu perbuatan itu suatu kemestian. Untuk hidup tidak kekurangan. Supaya pikiran jahat kau tidak timbul. Ngerti kan kau, Suminta? Tapi sudahlah. Aku kesini hanya ada perlu. Aku mau meminjam raket. Ada? Mana ada? Kemana? Sudah kujual. Kujual untuk menutup kekurangan. Suminta. Sudah sampai ke sana. Bagaimana kalau nanti tinggal baju, kaos, dan sarung yang kau pakai sekarang? Minta. Kau jangan terus diam saja. Begini kelakuan kau. Belum tahu apa yang harus kulakukan. Kalau kau belum tahu apa yang mesti kau lakukan, kenapa tidak dengan istrimu yang melakukan? Istrimu juga punya hak yang sama dengan kau. Sudahlah. Kalau kau sudah tidak punya raket, aku akan mencari saja di tempat yang lain. Mini, kau mau minyak tidak? Istriku tidak ada. Nanti saja kembali lagi. Minyak, kek. Minyak, kek. Mini. Suminta. Oh, kau Sum. Istrimu kemana? Katanya sih mau ke rumah kawannya. Ada apa sih, Sum? Belum lama ini, istrimu mengatakan ingin memiliki berasku ini. Waktu itu aku tidak mau kasih, tapi sekarang boleh sajalah, sebab aku sudah ada gantinya. Maksudmu istriku mau membelinya? Mana ada uang? Uangnya tidak usah sekarang, habis bulan juga boleh. Sama saja, Sum. Bros itu dibayar, tapi hutang ke toko tidak dibayar. Itu kan berabe. Bros ini cuma 200.000 minta. Masa untuk perhiasan istrimu seharga 200.000 mesti kau pikir sulit? Jangankan bros itu, Sum. Semua perhiasan di toko mau ku jadikan perhiasan istriku. Tapi tahu kau, Sum, gaji pegawai sekarang cukup untuk apa? Bicara tentang gaji, siapa yang mengatakan tidak kurang minta? Kalau segala sesuatu digantungkan pada gaji, mana bisa suamiku memberikan barang-barang perhiasan semacam ini? Tapi suamiku sering mendapatkan penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra bagaimana? Suamiku kan mengurus uang pemulihan pegawai. Nah, dari para pegawai yang menerima uang pemulihan itu, dia sering mendapatkan persenan sebagai tanda terima kasih lantaran mereka sudah ditolong untuk diuruskan. Ya, aku mengerti. Suamimu mengurus uang pemulihan. Kepada mereka yang menerima uang pemulihan itu, tentu dia mengatakan tidak bisa lekas diterima, sebab harus ada ini dan itu. Dan orang-orang yang menerima uang pemulihan tersebut, lalu mereka menjanjikan akan mengasih persenan, asal bisa lekas diterima. Padahal mengasih persenan itu tidak mesti. Toh, itu sudah menjadi tugas suamimu. Tahu kau, Sum, bahwa dalam hal itu suamimu menjalankan korupsi. Itu bukan korupsi, Minta. Kalau seorang kondektur kereta api menerima uang dari penumpang dengan tidak memberikan karcis, itu betul korupsi. Ya, tapi bagaimanapun juga,
bagiku masih jadi pertanyaan. Apakah di dunia ini sekarang ketidakjujuran itu dimestikan? Yang memastikan tidak ada. Tapi di mana ada bukti yang mengatakan bahwa yang jujur itu makmur? Itu sih pendapatmu. Dan pendapatmu adalah satu kebenaran. Tapi satu kebenaran di antara semua kebenaran yang ada di dunia sekarang. Tapi ya, tentang bros itu kau bicarakan saja dengan istriku. Kapan kira-kira dia datang? Nanti siang dia ada di rumah. Baiklah, nanti saja aku kembali lagi. Assalamualaikum. Minta. Minta. Aku hampir-hampir tidak percaya pada mataku sendiri, Minta. Demi Allah, aku tidak percaya. Ada apa sih Maji? Istrimu. Mengapa? Celaka? Bukan celaka. Tadi istrimu bilang mau kemana? Mau ke rumah kawannya, mau pinjam duit. Dan kau senang-senang tidur ya? Ada apa sih Maji? Barusan kulihat dia naik mobil. Dia naik mobil. Naik mobil apa salahnya? Ya, naik mobil memang tidak salah. Tapi apa yang mau kau katakan? Kalau di dalam mobil itu dia diciumi laki-laki lain. Aku sampai gemetar melihatnya, Minta. Lihat, tanganku masih gemetar. Aku hampir-hampir tidak percaya, Minta. Demi Allah, aku tidak percaya bahwa perempuan yang diciumi laki-laki bukan muhrim itu adalah istrimu. Istri tetanggaku sendiri. Ya Allah, mengapa Tuhan memberikan aku cobaan seberat ini? Benarkah itu Maji? Astagfirullahalazim. Buat apa aku sembahyang tiap waktu kalau aku bicara dusta? Kau kira aku ini si Hamid, tetangga kita yang kufur itu? Coba kau tanyakan kepadanya tentang apa yang terjadi pada istrimu tadi. Tentu dia mungkir, tidak akan mengaku. Hamid, apa dia melihat juga? Bukan hanya melihat, Minta, tapi dia ikut serta di dalam mobil, duduk di depan di samping supir. Mana bisa jadi? Dia tadi dari sini mau pinjam raket. Apa katamu? Dia tadi dari sini. Kapan dia datang di sini? Tepat pada waktu istriku mau berangkat. Setelah istrimu pergi, si Hamid pun pergi. Ya, dia pergi setelah dia tidak jadi meminjam raket. Itu dia, dasar manusia kufur. Tidak terfikir olehmu sekarang betapa jahatnya kamu itu. Aku memang sudah lama tidak percaya kepadanya, Minta. Di mana-mana dia selalu mengejek orang yang percaya kepada Tuhan. Katakanlah dia menganut isme ini, isme itu. Tapi bagiku, orang yang tidak mengaku adanya Tuhan adalah orang murtad, orang bejat iman, bejat akhlak, bejat segala-galanya. Dan sekarang kebejadan akhlaknya itu digunakannya untuk menjual istri orang. Nanti dulu Maji, kita jangan tergesa-gesa menuduh. Apa yang menyebabkan jangan tergesa-gesa? Tapi ya baik, kita jangan menuduh si Hamid itu lebih jauh. Toh kita belum tahu jalan cerita apa yang dia mainkan. Tapi tahu kau, Minta, apa hukumnya menurut agama jika istrimu itu zina? Sudah Maji, jangan dikata sampai ke sana pula. Kepala saya sudah sakit. Loh, aneh. Maksudku datang ke sini bukan untuk menyuruh kau sakit. Aku datang ke sini hendak mengabarkan perbuatan dosa padamu.
Kita tak usah membayangkan perbuatan istrimu itu lebih jauh. Kita lihat bukti saja. Dan aku tadi melihat bukti bahwa perempuan yang diciumi laki-laki bukan muhrim itu adalah istrimu. Istri tetanggaku sendiri. Apakah dia tidak berdosa? Ibumu, nenekmu, jangankan diciumi laki-laki bukan muhrim, bertemu tangan saja sudah dianggap haram. Ya, aku mengerti. Aku mengerti bahwa zaman sudah maju, bahwa sekarang sudah bukan dulu. Tapi agama tetap agama. Aturan Tuhan tetap aturan Tuhan. Kalau kau menganggap perbuatan istrimu itu tidak berdosa, kau ikut berdosa. Kau ikut bejat akhlak juga. Bejat akhlak seperti istrimu, seperti si Hamid, seperti kebanyakan penduduk dunia sekarang. Lantas apa yang harus saya lakukan, Ma Haji? Sebagai suaminya, kau mesti menghukum dia. Kalau dia sudah mengaku atas kesalahannya, kalau dia sudah mengaku melakukan zina, jangan kau ragu-ragu lagi. Tahu kau hukuman apa yang mesti kau jatuhkan atas perbuatan zina? Lu cuti dia, lu cuti sampai telanjang meninggalkan rumah. Itulah hukumannya. Tidak menyangka. Sungguh tidak menyangka. Ma Haji tahu betapa besar cinta Mini kepada saya. Kalau bukan Ma Haji yang menyampaikan kabar ini, mungkin saya tidak akan percaya, Ma Haji. Memangnya kau mengira bahwa cinta itu bisa dijadikan pegangan? Tidak, Minta. Apa arti cinta di sini kalau iman tidak ada? Agama diacuhkan, Tuhan dibelakangi. Inilah buktinya. Kau bilang istrimu cinta kepadamu, tapi kejadiannya ia berbuat jahat. Apa arti cinta di sini? Dan kau minta, jangan pula kau mengatakan kau cinta kepada istrimu. Dan karena cinta itu, kau tidak berdaya menghukum dia. Iya, aku mengerti. Aku mengerti kau bingung. Tapi ini adalah cobaan dari Tuhan, Minta. Atau kau akan jadi umat terkutuk lantaran membelakanginya, atau kau akan jadi umat mulia lantaran menghadap kepadanya. Sudahlah, nanti aku kesini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mini, Mini, kapan kau mau bayar hutang sayurmu? Hei Mini, Istriku tidak ada. katanya mau bayar hari ini, didatangi hari ini tak ada. Bagaimana sih? Putar terus. Lantas mau apa? Gajiku memang tak cukup. Loh, Tuan tak usah marah. Saya tak perlu tahu cukup atau tidaknya gaji Tuan. Hutang ya tinggal hutang, dan tiap hutang mesti dibayar. Tak cukup hanya dengan janji. Tapi kau tak perlu ngomel. Kalau tak ada ya tak ada. Memangnya aku perlu korupsi? Yur, sayur, yur, sayur, yur, sayur, yur, sayur.
Assalamualaikum. Belum makan ya, Kak? Tadi tidak ada tamu, Kak? Oh iya, barusan di jalan saya ketemu dengan kok penjual sayur. Dia bilang, Kakak marah-marah. Ya saya bilang salahnya juga. Sebab kan seorang suami tidak perlu tahu urusan dapur. Tapi sekarang sudah beres, sudah saya bayar barusan. Dan nih, saya bawa mie buat kakak. Bagus. Kau dapat uang banyak ya? 500.000 rupiah, Kak. Lumayan untuk belanja beberapa hari ke depan. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? 500.000 rupiah sama dengan gajiku 2 hari kerja. Dan kau mendapatkannya beberapa jam saja. Saya pinjam, Kak. Dari siapa? Dari Nyonya Kusman, kenalan lama. Alangkah dia baik hati suka meminjamkan uang. Ingin aku berkenalan dengan dia. Baiklah, lain kali kita bertamu ke rumahnya ya. Tapi, kenapa mie itu tidak dimakan, Kak? Nanti dia dingin. Biarlah mie itu dingin. Aku tidak mengharapkan kau membawa mie. Aku mengharapkan kau membawa cerita yang terus terang. Cerita yang terus terang. Ya, cerita yang terus terang, yang tidak berputar-putar. Apa maksudmu, Kak? Kau tidak tahu? Atau kau mau pura-pura tidak tahu? Mengapa mesti berputar-putar juga? Siapa yang berputar-putar, Kak? Sebenarnya kau tadi dari mana? Dari Nyonya Kusman. Habis dari mana lagi? Kau lebih baik berterus terang saja. Dengan berterus terang, orang bisa mengurangi dosa. Dosa? Kau seperti hakim saja, Kak. Yang nyatanya dosamu sekarang tidak mau berterus terang. Kau kenapa, Kak? Kenapa sekarang kau seolah-olah mencurigai? Aku bukan mencurigai. Aku sudah punya saksi. Dan saksi itu seorang tua yang patut dipercaya. Tahu kau Haja Salimah? Nah, itulah saksinya. Sekarang kau tinggal mengaku saja. Apa yang mesti saya akui, Kak? Kau belum mau mengaku juga. Ya apa yang mesti saya akui? Kau tidak mau mengaku juga. Apa, Kak? Apa yang Kau mesti tidak saya mau mengaku akui? bahwa kau tadi naik mobil bersama seorang laki-laki dari Jamin. Kau tidak mau mengaku bahwa di dalam mobil kau diciumi laki-laki itu. Kau tidak mau mengaku. Kau menyangka perbuatan dosa itu dapat disembunyikan. Kau mengira perbuatan dosa itu dapat kau tutup dengan sebungkus mie goreng. Di bawah hotel mana kau tadi? Di bawah hotel mana? Ini kau tadi disewanya. Ini dia setannya. Nanti dulu. Sabar dulu. Kau setan. Kau yang bikin gara-gara. Ya, aku mau disebut setan boleh, mau disebut Tuhan juga boleh. Sebab setan dan Tuhan hanya ada dalam kepala yang menyebutkan. Aku tidak sembarangan datang ke sini, Sumita. Aku barusan didatangi Haja Salimah. Dia berkata bahwa tadi dia datang padamu dan mengatakan apa yang dia lihat tentang istrimu. Dan aku tahu siapa dia, Sumita. Orang selemah kau sudah pasti kena hasutannya. Dia bukan menghasut. Dia menceritakan apa yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat membuktikan bahwa kaulah penghasut. Nanti dulu. Kau masih saja dengan cara nafsu menuduh. Kau masih saja kena hasutan si tua bangka itu. Coba dengar. Dengarkan dengan tenang. Kau tadi ada keinginan menyiksa istrimu. Sebenarnya karena apa? Karena istrimu kau anggap berdosa. Karena menurut perintah Tuhan, orang berdosa itu mesti dihukum. Bukan, Suminta. Bagiku, kau hendak menyiksa istrimu karena kau gelap mata. Dan apa sebab kau gelap mata? Sebab pikiranmu sempit. Dan apa sebab pikiranmu sempit?
Sebab selama ini kau selalu kekurangan. Selalu hidup dalam serba susah. Ah, sudah jangan banyak buang. Dari kau aku minta keterangan. Ya, aku akan memberikan keterangan. Suatu keterangan yang cukup tenang bahwa istrimu itu bersih dari dosa dan bersih dari kesalahan. Kau kira istrimu melakukan perbuatan yang membuat kau gelap mata itu karena apa? Karena dia berpikiran sempit seperti kau? Bukan, Suminta. Tapi dia berpikir aktif. Dan mengapa dia berpikir aktif? Karena di dalam rumah tangga yang serba kekurangan, dia tidak mau tinggal diam. Dan untuk apa dia berbuat demikian? Untuk menutupi kekurangan dalam rumah tanggamu. Supaya kalian berdua terlepas dari kekurangan yang selama ini menyebabkan kau terus-terusan berpikiran sempit. Coba pikir, berdosakah dia? Patutkah dia dihukum? Kalau kau mau mencari siapa yang paling berdosa, kaulah sebenarnya yang paling berdosa. Berdosa karena mau menyiksa istri sendiri yang notabene mempunyai hak yang sama dengan kau, tapi tidak pesimis seperti kau. Ah, sudahlah. Tahu kau apa yang dipikirkanku sekarang? Aku ingin membunuh kau. Dalil-dalil si tua bangka Hajar Salimah rupanya masih bersarang dalam otakmu ya, Suminta. Membunuh orang memang gampang. Sama gampangnya seperti menghasut, menuduh dosa kepada orang lain yang sudah menolong orang, supaya rumah tangganya tidak jadi sumber pesimisme. Menolong orang. Kau kira aku merasa ditolong dengan perbuatan sekeji itu? Kau kira istriku ini istrimu yang boleh diperdagangkan? Siapa yang sudah memperdagangkan istrimu? Kau kira istrimu itu apa? Benda yang mati. Kaulah benda yang mati, yang tidak ada daya sehingga Sultan si tua bangka Hajar Salimah kau terima dengan begitu saja. Aku percaya kepadanya. Aku tidak minta kepercayaan dari kau, sebab aku bukan seorang haji yang suka sembahyang seperti dia. Aku cuma minta pengertian dari kau. Kau boleh menuduh aku suka hatimu. Kau boleh menuduh aku sudah memperdagangkan istrimu. Tuduhan tinggal tuduhan, Suminta. Tapi kau mesti mengerti, apa yang kulakukan itu karena mengingat istrimu punya hak yang sama dengan kau dalam menggunakan kesempatan. Oleh karenanya, apa yang kulakukan itu untuk kebaikan kau berdua juga. Aku tak bisa terima. Kalau kau tidak bisa menerima, itu terserah. Cuma dengan begitu jelaslah bagiku bahwa kau berlainan dengan istrimu. Kau adalah benda yang mati. Dan terhadap benda yang mati, aku tidak bisa bicara lagi. Aku jadi bertanya. Siapa di antara kita yang mesti menghilang? Masing-masing dari kita mempunyai kebenaran yang salah bagi pihak lain. Aku tidak menyangka, Mi. Sungguh tidak menyangka bahwa kau akan sampai hati membenarkan suatu kebenaran yang tidak bisa kubenarkan. Bertahun-tahun kita mendirikan rumah tangga. Bertahun-tahun pula rumah tangga yang kita dirikan itu kita pelihara. Kita pupuk dengan cinta. Tapi sekarang, ya, aku mengerti, Min. Kau mau menutupi kekurangan ongkos rumah tangga, bukan? Tapi tidak terpikir olehmu, Min. Tidak terpikir oleh.
bahwa sebenarnya kau sudah melumpuhkan aku. Hukumlah aku, Kak. Hukumlah aku sesuka hatimu. Tidak, Min. Bukan kau yang mesti kuhukum, tapi aku. Aku mesti menghukum diriku sendiri demi kebenaran orang lain yang tidak bisa kubenarkan. Tahu kau, Min, hukuman apa yang harus kujatuhkan atas diriku sendiri? Aku sudah salah karena tidak mampu mendirikan rumah tangga yang sempurna kepada seorang istri yang kucintai. Tapi selain dari itu, aku tidak sanggup menghapus perasaan malu lantaran dihina oleh istriku sendiri. Aku cinta padamu, Kak. Aku tidak ingin melihat kau terus-terusan susah memikirkan kita berdua. Iya, aku mengerti, Mini. Aku mengerti. Kau mau menggunakan hakmu yang sama, bukan? Tapi selama kau bernama manusia, dapatkah kau menghapus perasaan malu lantaran dihina? Aku tidak dapat, Mini. Karena itu, aku harus menghapuskan diriku sendiri. Astagfirullahalazim. Sampai jadi aku yang istighfar minta. Kau kira menghapuskan diri itu apa? Aku sudah lama mendengarkan ini di luar. Tadinya aku tidak akan masuk, tapi aku tidak tahan. Aku tidak tahan menahan gelagat yang serupa ini. Seolah-olah dunia ini sudah kiamat saja. Setelah istrimu berdosa, kau pula mau membunuh diri. Kau kira membunuh diri kau tidak lebih berdosa? Tidak lebih berjadi akhlak dari istrimu? Saya tidak tahu siapa yang bersalah, Maji. Kau tidak tahu? Kau tidak mau mengaku adanya kebenaran bahwa istrimu yang bersalah melakukan zina? Ya Allah, kemana dibuangnya akhlakmu itu, Minta? Kemana? Haji, alangkah gampangnya Haji melemparkan tuduhan zina kepada saya. Lantas, kau mau mungkir? Kau tidak akan mengaku bahwa kau diciumi laki-laki bukan muhrim itu di dalam mobil? Aku melihat itu semua, Mini. Aku melihat, dan aku tahu apa pula yang tidak kulihat. Tadi kau dibawa ke hotel. Itu sangkaan. Jadi kau mau bukti? Baik, aku tahu siapa laki-laki itu. Akan kubawa dia nanti ke sini. Memangnya Haji ini siapa? Ibu saya. Mau banyak tutur campur. Betul. Aku memang bukan ibumu. Tapi kau kawin secara apa? Secara Islam. Bukankah artinya kau mengaku beragama Islam? Tapi sekarang larangan agama kau injak-injak dengan melakukan perbuatan zina. Memangnya kau mengira beragama Islam hanya untuk kawin saja? Sedang di luar waktu kawin, kau bukan beragama Islam. Itu suatu penghinaan. Suatu penghinaan terhadap perjuangan agama Islam. Apa Haji pernah menyumbang saya dalam kekurangan ongkos rumah tangga? Apa? Maksudmu kau mau mengatakan kau berbuat dosa karena kekurangan? Karena benda? Karena kau membenarkan paham si Hamid si Kupur itu? Aku juga kekurangan, Mini. Tapi aku tidak berbuat dosa seperti kau. Sebab aku tidak berjadi iman seperti kau. Sudahlah, Minta, nanti aku kesini lagi.
mengapa aku merasa dihina, Kak. Kak, kau tahu, seharusnya orang lain tidak turut campur dalam menghina aku, Kak. Memang sayang ada orang lain. Orang lain dengan kebenaran yang berlain-lain. Dan sebagai suamimu, aku tidak berdaya melindungi kau. Sebagai suami, aku sudah kau hina dengan adanya orang lain. Kak, Jangan kau dekat, Min. Tahu kau bagaimana pikiranku kalau aku membayangkan apa yang sudah kau lakukan bersama orang lain? Tahu kau? aku tahu, Kak. Aku tahu. Hukumlah aku sesuka hatimu. Tapi jangan orang lain yang menghukum aku, Kak. Aku tidak ada hak menghukum kau, Min. Tapi aku juga tidak ada hak menahan kau untuk terus diam di rumah. Katakanlah, Kak. Katakanlah bahwa aku harus pergi sekarang juga. Aku akan rela pergi. Sebab bagiku sudah terang bahwa aku salah jalan. Kau tahu, Kak, aku sudah tidak lagi beribu, tidak lagi berbapak. Aku tidak tahu harus pergi kemana lagi sekarang. Tapi ketahuilah, Kak, bahwa aku harus pergi sekarang juga. Itu demi engkau. Mini, kau maafkan aku. Kau tetap cinta, Kak. Kau cinta padaku. Aku juga cinta padamu, Mini. Tapi kau sudah menghina aku lantaran gajiku tak cukup. Mini, akhirnya aku jadi menyesal. Mengapa kita ini bukan anjing? Nyak, minyak, minyak, nyek, nyek. Nyak, minyak, minyak. Nyak, minyak, minyak, nyek, nyek. Mini! 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 Keluar kau! Bayar utangmu! Engkau, Mbak, mau menagih hutang minyak ya? Iya. Berapa lagi yang belum kubayar? Oh, 50.000 lagi ya? Iya. Baiklah, sekarang saya bayar. Tapi setelah itu saya ambil lagi ya. Boleh, tentu saja boleh. Masa kan sudah bayar tidak bisa ambil lagi? Ya sudah, tunggu saya ambil dulu botol. Oke. Nyak, 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 nyak. Nyak, 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 nyak. Nyak, 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 nyak. Nyak, 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 nyak. Neng, cepat. Iya. Nyak, nyak. 1 liter, Neng. Ya. Bentar ya. Cepat, Mbak. Nyak, 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 sebentar dong.
Lama sekali, Mbak. Sebentar, Neng. Corongnya kecil loh ini. Ya, punya. Ya, punya. Lain kali beli corong yang besar, Mbak. Iya, nanti saya beli. Susah ini. Ya, punya. Ya, tumpah nih. Sudah, sebentar ya. Ini, Dan ini yang 50.000 lagi. makasih. Terima kasih, Mbak. Teman-teman ya, Neng. Iya. Ya, punya kek. Mini. Tadi aku kesini, kau tidak ada. Bagaimana dengan maksud kau membeli brosku ini? Jadi, Berapa jadinya kau jual, Sum? oh murah, 200.000 saja. Tapi aku tidak punya uang, Sum. Itu perkara gampang, bisa kau bayar nanti habis bulan. Tapi aku tidak berani, Sum. Bukan aku tidak mau memilikinya. Tapi sekarang aku harus menghemat pengeluaran, Sum. Apa yang mesti dihemat? Kalau setiap menerima gaji, memang sudah kekurangan dalam keadaan sekarang ini. Bukan kita mesti menghemat, sebab sudah tidak ada lagi yang mesti dihemat. Tahu kau yang mesti dilakukan sekarang? Lihat aku, bagiku sekarang di dunia ini mesti cakap bermain sandiwara. Kekurangan ya tinggal kekurangan, banyak hutang ya tinggal banyak hutang. Tetapi badan kita harus tetap berisi, tetap dihias, biar hiasan itu didapat dengan jalan memperbanyak hutang. Betul, Sum, betul. Tapi aku tidak berani. Jadi bros ini tidak jadi dibeli, meskipun sudah dimurahkan dan meskipun tidak kontan. Tawarkan saja kepada orang lain, Sum. Benar, kau tidak akan menyesal, Mini. Ya habis mau gimana lagi? Kalau memang benar itu bros untukku, ya pasti bros itu akan menjadi milikku juga, Sum. Sudahlah. Sungguh terlalu Haji ini. Tekek bengik dibesar-besarkan. Lihat Minta, inilah kelakuan Mahaji. Maunya menghasut dan menghasut saja. Sampai-sampai ia dibawa oleh orang lain. Kau yang menghasut, kau orang kufur. Justru aku datang lagi ke sini hendak membuktikan bahwa kaulah biang keladinya. Minta, lihat, dia orang yang telah mencium istrimu di dalam mobil. Haji, dari tadi saya sudah bilang soal semacam ini tidak perlu terjadi. Sekarang lihat si Suminta, sudah selesai itu dia. Kau mau ditambah menghasut lagi? Ayo kembali. Dihasut. Siapa yang menghasut? Aku tidak sudi. Aku tidak sudi ikut berdosa lantaran aku menutupi perbuatan dosa yang menolok mata. Kau sebagai orang kufur memang menginginkan lebih banyak lagi orang kufur di Enak dunia saja ini. kau membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Dasar tua bangka. Tadinya aku tidak marah, sekarang aku marah gara-gara kau terus-terusan menuduh.
kebo. Apa kau datang ke sini, Din? Kau usah pedulikan omong kosong si tua bangka ini. Kau kira pergiku ke sini lantaran mempedulikan omongan orang lain? Kau tahu, aku tidak terikat pada apapun juga. Tapi untuk apa? Untuk apa kau datang ke sini? Mahaji ini bilang, aku mesti mengatakan apa yang terjadi tadi. Dan aku jawab baik. Mahaji bagaimana? Teruskan. Mana istrimu? Sudah, tak perlu. Saya sendiri sudah cukup. Apa perlunya ini semua? Apa perlunya, Din? Padamu aku minta sekali lagi, supaya kau pergi saja dari sini. Apa yang aku lakukan? Tentu saja dia aku bikin memuaskan hatiku. Sekarang aku bertanya. Mau kau kawin istri? Apa? Kawin? Ya, itu tuntutan. Tuntutan? Ya, setiap orang boleh menuntut. Itu sih kemauan. Kemauan adalah kemauan. Kau bilang? Istighfar minta. Kau istighfar aku ya. Itulah manusia. Bertanya, berpikir, cari, dan akhirnya mau membunuh. Hanya saja sedikit dengan binatang. Pergi kau, pergi. Tentu saja aku akan pergi tanpa kau suruh lagi. Sebab aku bukan binatang lunak seperti kau. Selamat tinggal dalam kandang kebo piaraan. Nanti dulu, jangan pergi dulu. Karena persoalan ini belum selesai. Apa itu soal? Kau kira ini apa? Ha? Menganggap tidak soal yang mesti dibereskan. Cih, kebo semua. Sudah, Din, pergi saja. Na'udzubillahi min zalik. Sampai serusak itu akhlak manusia sekarang. Dan kau sudah membawanya pula ke sini. Seperti kau ini hakim saja, tua bangka. Memangnya aku mesti diam? Mesti ku diamkan setiap perbuatan dosa yang menolak mata? Siapa yang melakukan perbuatan dosa? Kau atau orang lain? Pikir dulu sebelum kau menuduh. Yang salah itu bukan apa yang kau pikirkan, tapi pikiranmu itu setumpuk benak dalam kepalamu. Dan benakmu juga mengira bahwa perempuan tidak berhak menggunakan kesempatan. Dan benakmu juga menyangka bahwa di atas kepalamu itu ada Tuhan yang memerintahkan mesti begini, mesti begitu, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Berani pula kau mengurus aku dengan ismumu itu. Kau kira aku ini siapa? Setelah menghasut orang lain, memperdagangkan istri orang lain, berani pula kau mengurus aku dengan Kau ismu yang itu. menghasut, tua bangka. Kau dengan otakmu yang beku. Dasar kufur. Kau kufur, Hamid. Kau tua bangka. Kau yang kufur. Kau tua bangka. Kau kufur. Sudah. Sebenarnya kalian mau apa? Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang harus disebut penghasut. Tapi aku minta supaya kalian berhenti mengacau pikiranku. Minta, kau mesti tahu. Sudah, Maji. Aku tidak mau lagi mendengar pendapat orang lain. Pendapat kalian memang ada yang mengandung kebenaran. Tapi kalian tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak merasakan apa yang kurasakan. Kepada kalian, aku jadinya tidak mengerti. Aku minta supaya kalian pergi dari sini. Betul, Minta. Kau sudah tidak membutuhkan aku lagi. Kalau aku mesti pergi, aku pun pergi. Untuk apa kau masih duduk di sana, Kupur? Memangnya mau semena-mena kau menghasut orang lain? Mini,
Kau tahu betapa besar cintaku padamu. Aku juga tahu betapa besar cintamu padaku. Baik kau maupun aku akan merasa untuk bercerai karena kita sudah melakukan perbuatan yang indah untuk dijadikan kenangan. Baik kau maupun aku tidak mungkin melupakan masa kita lalu, sebab masa kita yang lalu adalah kekayaan batin kita berdua. Tahu kau Mi, apa artinya kenangan yang indah bagi kita? Kita gelap melihat ke hari ini. Kita jadi kehilangan kemerdekaan. Kita jadi terombang-ambing. Diombang-ambingkan keadaan. Karena itu Mi, aku ada pikiran lebih baik jadi manusia yang melihat hari depan dengan mata terbuka daripada jadi manusia yang terikat pada kenangan. Lebih baik menyerah pada hari esok daripada terkubur oleh hari kemarin. Mengerti kau ini? Aku mengerti, Kak. Banyak nih. Banyak sekali orang yang ingin aku katakan. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Sudikah kau menolong aku nih? Menolong membawakan tasku ke sini. Kau mau kemana, Kak? Jangan bimbang, Min. Nanti ku terangkan. Dengan koper itu, Min, aku akan pergi meninggalkan kau. Aku tahu kita akan berpisah dengan hati yang remuk, lebih remuk dari tadi. Kuharap akan berbahagialah kau nanti di dalam menempuh hidup bersama orang lain. Itu tidak mungkin, Kak. Apa yang tidak mungkin, Min? Tidak
kamu aku akan mudah mencintai orang lain dengan cinta yang pernah kukasihkan padamu. Tidak, Min. Di dalam saling memberikan cinta, kita tidak mesti mengikatkan diri kita. Mulai saat ini, setiap dari kita adalah kepunyaan kita masing-masing. Mengerti kau, Min? Mulai saat ini, kau adalah kepunyaan, bukan kepunyaan, dan bukan kepunyaan siapapun juga. Aku pergi, Mini. Selamat tinggal kekasihku. Aku pergi dengan perasaan sepi sendiri. Tapi inilah pilihanku.